Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zaki Fauzan, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SMPN 31 Kota Depok. Saya juga mahasiswa PPG, batch ketiga, LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saat ini saya akan melaksanakan pembelajaran untuk uji kinerja kelas 7 SMP pada materi Asmaul Husna, meneladani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan. Model pembelajaran yang saya terapkan adalah model TPA-CK, teknologi, pedagogik, dan konten. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah hari ini kita bisa kembali bertemu dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Gimana kabar kalian semua? Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ada yang hari ini dalam keadaan yang kurang baik tapi tetap memaksakan masuk sekolah? Tidak. Alhamdulillah. Semoga datangnya kalian hari ini menjadi keberkahan untuk diri kalian sendiri dan bisa mendapatkan manfaat dari belajarnya. Siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Siap? Ya, kalau siap, coba ketua kelasnya mana? Ya, ketua kelasnya silahkan dipimpin pembacaan doa, kemudian dilanjut pembiasaan, yaitu adalah membaca surat-surat pendek. Ya, silakan dipimpin ketua kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya, alhamdulillah hari ini kalian sudah mengawali pembelajaran dengan membaca surat atau doa untuk belajar, kemudian dilanjutkan dengan kalian membaca surat Al-Ikhlas. Dengan kalian membaca surat tersebut, semoga pembelajaran kalian hari ini dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ya, sebelum Bapak mulai, Bapak absen terlebih dahulu. Yang Bapak sebut namanya bilang hadir bagi yang laki-laki, yang perempuan bilang hadiroh.
Aila, Ainun, Al-Kalafi, Ana Maulida. Sebelum Bapak mulai materi pada hari ini, ya, Bapak ingin mereview, ya, Bapak ingin kalian mengingat kembali sebelum kita masuk ke bab 2. Ya. Bab pertama, apa yang telah kita pelajari? Angkat tangan yang bisa. Bab pertama, apa yang telah kita pelajari? Ya, siapa namanya? Rizky, coba Rizky disampaikan apa yang kemarin sudah kita pelajari. Ya, Al-Quran dan hadis menjadi pedoman hidup. Betul tidak? Betul. Ada lagi yang bisa? Siapa yang mau menjelaskan lagi? Siapa yang bisa mengingat materi yang sebelumnya? Ada? Ada? Ya, jadi tadi apa yang disampaikan oleh Rizky bahwa kita telah sama-sama melewati bab pertama mengenai Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis ini adalah sebagai pedoman hidup, ya, sebagai pedoman hidup yang bisa menjadi tuntunan kita dalam mengarungi kehidupan sehingga kita bisa selamat. Selamat di mana? Selamat di mana? Dunia dan di akhirat. Nah kemudian kita akan masuk ke bab selanjutnya, ya, mengenai Asmaul Husna, ya, mengenai Asmaul Husna. Adakah kaitannya Asmaul Husna dengan bab yang telah kita pelajari? Ada? Ada. Apa kaitannya Asmaul Husna dengan Al-Quran yang kita sudah pelajari? Apa kaitannya? Ada kaitannya? Ada kaitannya? Kaitannya? Ya, kaitannya adalah bahwa di dalam Al-Quran ada sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana nanti di dalam Asmaul Husna ini akan kita pelajari sama-sama, ya. Asmaul Husna yaitu meneladani nama dan sifat Allah untuk kebaikan hidup. Nah, tujuan pembelajaran, ya, tujuan pembelajaran pada bab ini yang pertama yaitu kalian dapat memahami definisi dan makna Asmaul Husna yang berkaitan dengan apa tuh? Yang berkaitan dengan Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Nah, jadi kalian mengetahui maknanya, definisinya, pengertiannya. Yang kedua yaitu dapat menjelaskan, ya, keterkaitan sifat Allah dengan kehidupan manusia. Yang ketiga yaitu adalah dapat menunjukkan sikap atau perilaku terpuji sesuai dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat adalah menerapkan iman kepada Allah dan hal-hal yang dapat meneguhkan iman kepada Allah Subhanahu. Ini kelihatannya masih kurang semangat, ya, jadi perlu energi yang harus dimasukkan lagi ke dalam diri kalian, ya. Coba kita sama-sama tepuk semangat, ya. Bisa tepuk semangat? Ya. Oke, baik. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sekali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Nah, kan kalau kayak gini Bapak juga lebih semangat ngajarnya. Ya, jadi karena murid-muridnya semangat belajarnya. Kemudian Bapak ingin memberikan pertanyaan. Pertanyaannya adalah mengapa sih manusia, ya, mengapa manusia ini perlu mengenal Asmaul Husna? Ada yang bisa jawab? Ya, coba. Karena ada kaitannya
dengan kehidupan sehari-hari. Betul? Betul. Ya, Asmaul Husna ada kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang nantinya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ada yang bisa lagi? Apa? Sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, memperkuat iman dan mendapatkan ketenangan batin dan perlindungan melalui pemahaman dan pengamalan sesuai nama-nama indah Allah. Ya, artinya pendekatan. Ya, mendekatkan Allah Subhanahu wa taala dengan apa tadi? Dengan melakukan kita memahami apa itu Asmaul Husna. Kemudian diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, baik. Kita masuk ke bab 2 mengenai Asmaul Husna. Apa sih pengertian Asmaul Husna? Ya, bisa kalian lihat di papan tulis. Ya, bisa kalian lihat di papan tulis, yaitu Asmaul Husna adalah berasal dari asma. Asma mempunyai arti, yaitu adalah nama-nama, dan husna adalah yang baik atau indah. Jadi Asmaul Husna itu apa? Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang indah dan mulia, atau nama-nama baik Allah Subhanahu wa taala. Terdiri dari berapa? Terdiri dari 99. Ya. 99 sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dasar Al-Qur'an ada di dalam Al-Qur'an. Tepatnya ada di surat Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi, walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dzarul ladzina yulkhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun. Ya, yang artinya Allah memiliki Asmaul Husna. Ya, Allah memiliki Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepada Allah dengan menyebut Asmaul Husna, dan itu tinggalkanlah orang-orang yang menyalahkan arti nama-nama. Mereka kelak akan mendapat balasan atas apa yang mereka kerjakan. Ya, jadi landasan dari Asmaul Husna itu terdapat di dalam surat Al-A'raf ayat berapa? 180. Ya, kemudian selanjutnya yaitu apa sih fungsi Asmaul Husna? Yang pertama, fungsinya adalah penguatan iman. Semakin yakin dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kedua, lebih khusyuk berdoa dengan menyebut nama Allah. Yang ketiga, pedoman akhlak meneladani sifat Allah dalam kehidupan. Yang keempat, penentraman jiwa mengingat Allah membuat hati tenang, yaitu adalah kalian melaksanakan zikir. Ya, kemudian sarana ibadah bacaan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, oke. Baik, setelah ini kalian melihat atau menyimak video berkaitan dengan Asmaul Husna. Ya, silakan fokus untuk melihat video Asmaul Husna ini. Hai, berjumpa lagi dengan saya A Ganteng di channel Suka-Suka Kita. Kali ini kita akan belajar bersama tentang salah satu materi pendidikan agama Islam tentang Asmaul Husna. Yuk, kita belajar bareng. Asmaul Husna artinya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenalkan dirinya dengan nama-namanya yang baik, sesuai dengan firman-Nya dalam surah Al-A'raf ayat 180. Yang artinya, dan Allah memiliki Asmaul Husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya Asmaul Husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalah-artikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik atau Asmaul Husna itu berjumlah 99.
Barang siapa yang menghafalnya maka Allah akan memasukkan ke dalam surganya. Pada bab ini hanya 4 Asmaul Husna yang akan kita pelajari, yaitu Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir. Al-Alim artinya Maha Mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Mengetahui yang tampak atau yang gaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, pengetahuan Allah itu tanpa batas. Luar biasa, bukan? Perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Allah Al-Alim adalah kita harus terus-menerus mencari ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara belajar dan merenungi ciptaannya. Tetapi ingat, penting juga untuk diperhatikan bahwa kita tidak boleh merasa paling pandai. Orang berilmu itu harus tetap rendah hati. Seperti pohon padi, semakin berisi semakin merunduk. Al-Khabir artinya Maha Waspada, mengetahui perkara yang tersembunyi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragamnya. Semuanya diketahui oleh Allah dengan detail, penuh kecermatan dan kewaspadaan, baik secara lahir maupun batin. Tidak ada satupun ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang salah sasaran. Ini menandakan bahwa Allah Maha Waspada. Allah dapat mengetahui secara detail apa yang dikerjakan makhluknya. Perilaku yang dapat diwujudkan bagi orang yang percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Waspada adalah hendaklah kita harus waspada dan cermat terhadap apa yang kita lakukan atau yang akan kita lakukan. Kita harus waspada dan cermat dalam melaksanakan kegiatan, baik di sekolah, di rumah, maupun di tempat lainnya. Orang yang waspada akan mendapatkan hasil maksimal dan tidak akan menyesal di kemudian hari. As-Sami artinya Maha Mendengar. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar semua suara apapun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah tidak terbatas, tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya, meskipun suara itu sangat pelan. Perilaku yang mencerminkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat Maha Mendengar adalah, kita harus berupaya agar segala yang kita ucapkan merupakan perkataan yang baik, dan berguna karena kita meyakini bahwa Allah selalu mendengar segala yang kita ucapkan. Bahkan yang masih terbesit di dalam hati pun didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Basir artinya Maha Melihat. Allah Maha melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau. Perilaku yang mencerminkan keyakinan bahwa Allah Maha Melihat adalah, hendaklah kita berusaha semaksimal mungkin untuk dapat melihat peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam ini sebagai bahan renungan akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita diajarkan untuk pandai dan cermat dalam memandang berbagai persoalan di sekeliling kita. Namun jangan lupa, kita juga harus selalu introspeksi diri untuk melihat kelebihan dan kekurangan kita sendiri agar hidup menjadi lebih terarah. Sungguh hal ini sangat indah untuk diamalkan. Oke, baik. Itu adalah video berkaitan dengan Asmaul Husna. Ya, tadi ada apa aja di dalamnya? 4 sifat-sifat Allah ada apa aja? Al-Alim, As-Sami, Al-Basir, Al-Khabir. Ada 4 sifat-sifat Asmaul Husna yang hari ini kita pelajari. Ya, ya, oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya, ya, Bapak coba meneladani sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala Asmaul Husna. Dari kita fokus ke satu gambar dulu. Ya, fokus ke satu gambar dulu. Siapa yang bisa menjelaskan, ya, sifat perilaku yang nomor pertama ini itu perilaku yang berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang apa? Ya, siapa? Ya, coba apa? Yang Al-Alim. Al-Alim. Ya, kalau Al-Alim apa? Yang nomor 1. Coba. Menuntut ilmu. Betul nggak nomor 1 menuntut ilmu?
Ya, betul. Al-alim. Al-alim itu artinya maha mengetahui. Artinya ada siswa yang sedang belajar. Ya, kemudian ada lagi yang bisa menjelaskan selain sifat al-alim? Ada? Ya. Apa? As-sami. Ya, as-sami artinya apa as-sami? Maha mendengar. Coba berikan contoh perilaku tersebut. Menggambarkan apa? Ya, mendengarkan guru saat pelajaran di kelas. Betul? Betul? Ya, mendengarkan guru saat menjelaskan pelajaran di kelas. Nah, kemudian kita ke gambar yang nomor 2. Ya, yang nomor 2 apa? Siapa yang bisa? Angkat tangan. Yang bisa? Ya, coba. Al-alim. Hah? Al-alim. Kenapa bisa disebut sebagai perilaku al-alim? Karena dia itu lagi belajar menuntut ilmu. Belajar dan menuntut ilmu, betul? Ya, betul. Bagian daripada sifat-sifat Allah yaitu adalah al-alim. Ya, ketekunan di dalam belajar itu termasuknya al-alim. Berarti sudah memahami. Ya, kalian bisa mengaitkan dengan perilaku keseharian kalian. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya ya, kalian melaksanakan diskusi kelompok. Ya, melaksanakan diskusi kelompok bersama kelompok membuat masing-masing 3 contoh perilaku yang bisa diterapkan baik di rumah, sekolah, lingkungan, tempat tinggal dari sifat-sifat Allah Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Ya, nanti Bapak kasih waktu kalian untuk berdiskusi dengan kelompoknya. Setelah itu nanti akan dipresentasikan. Ya, setelah itu akan dipresentasikan. Siap? Siap? Ya. Baik, dari diskusi yang berlangsung, ada yang merasa kelompoknya masih belum memahami? Ya, kelompok 1. Apa yang belum dipahami? Yang mana? Yang al-basir. Al-Basir. Al-Basir itu artinya apa? Al-Basir itu artinya maha melihat. Nah, Allah memiliki sifat maha melihat. Ya, sifat yang maha melihat tentunya perilaku apa sih yang bisa kalian terapkan? Contoh misalkan ya, kalian selalu berhati-hati dalam berbuat. Misal lagi waktunya ujian. Ya, waktunya ujian, kalian mengerjakannya harus dengan jujur, merasa bahwa Allah melihat kalian, melihat muridnya yang sedang mengerjakan ujian. Nah, itu adalah bagian daripada perilaku yang bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di lingkungan sekolah. Ya, artinya merasa ada yang melihat, merasa ada yang mengawasi. Itu namanya al-basir. Jadi Allah selalu melihat hambanya dimanapun, kapanpun, bahkan mau kalian ngumpet dimanapun Allah pasti tahu. Ya, sampai situ paham? Ya, coba cari lagi perilaku, contoh perilakunya seperti apa. Ya, baik. Sudah selesai semuanya? Sudah. Ada kelompok yang belum selesai? Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah berarti semuanya sudah mengerjakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Ya, setelah ini ya, masing-masing kelompok akan mempresentasikan ya hasil diskusi kelompoknya berkaitan dengan perilaku yang diterapkan baik di lingkungan rumah, sekolah maupun di lingkungan tempat kalian tinggal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang hasil diskusi kami, yaitu tentang Asmaul Husna, Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir.
Iya. Al-Alim, Allah Maha Mengetahui. Sikapnya adalah rajin menuntut ilmu, membantu teman belajar, dan tidak berprasangka buruk. Al-Khabir, Allah Maha Mengenal dan teliti. Menjadi diri yang lebih teliti, memperhatikan situasi orang lain, jujur dalam perkataan. As-Sami, sikapnya menjadi pendengar yang baik, menjauhi pembicaraan buruk, dan mendoakan sesuatu yang baik. Al-Basir, Allah Maha Melihat. Cara menerapkannya adalah berhati-hati dalam berbuat, menjaga perilaku, tidak menyalahgunakan panca indera. Sekian presentasi dari kami. Bila ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah dari kelompok 1 sampai kelompok 4 semuanya telah melaksanakan presentasi kelompok. Ya, sekarang kita beri apresiasi untuk semua kelompok. Tepuk tangan. Ya, penampilannya bagus-bagus nggak tadi? Bagus, alhamdulillah. Bukan hanya sekedar bagus, tapi kalian mampu berdiskusi dengan kelompoknya sehingga bisa mencari perilaku-perilaku yang bisa kalian nanti terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Oke, setelah ini ya kita akan melaksanakan kuis interaktif. Ya, setelah ini kita akan melaksanakan kuis interaktif. Kuis interaktif ini ya, Bapak ambil dari word wall ya, nanti perwakilan dari setiap kelompok ya, perwakilan dari setiap kelompok akan maju satu-satu. Kemudian nanti menjelaskan atau menjawab. Kelompok 2 siap? Ya. Kelompok 3 siap? Ya. Kelompok 4 siap? Ya. Ya, berarti semua kelompok siap dengan kuis yang sudah disiapkan. Nama kuisnya adalah Asmaul Husna Box ya, Asmaul Husna Box. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Kelompok 1, siapa yang mau maju ke depan? Ya, silakan maju ke depan. Ya, kita lihat kelompok 1 milih nomor berapa. Silakan kalian tekan tombol ya. Kamu tekan tombol ya. Ya, silakan boleh berdiskusi. Habis ini tekan. Yang mana? Coba geseran. Nah, yang mana? Kelompok 3. Coba 3. 8 sama 3? Ya, 3. Ya. Berikan contoh perilaku sifat al-alim. Dan atau mengajarkan teman-teman. Oke, betul nggak? Betul nggak? Rajin belajar menuntut ilmu, betul? Ya, betul. Rajin belajar menuntut ilmu. Ya, kelompok 1 dapat nilai 100. Silakan duduk. Kelompok 1 dapat nilai 100. Kelompok 2, siapa yang mau maju kelompok 2? Kelompok 2? Ya, kelompok 2, Almer maju. Ayo. Silakan ditekan, pilih nomor berapa? Z. Nomor 6. Apa arti Asmaul Husna? Betul? Ya, nama-nama baik. Ya, kelompok 2 betul. Kita kasih poin 100. Total akhirnya kelompok 1 300 poin. Kelompok 2 200 poin. Kelompok 3 300 poin. Kelompok 4 200 poin. Ya, yang menang adalah kelompok 1 dan 3. Tepuk tangan. Ya, gimana perasaannya setelah main game interaktif ini? Seru? Seru. Ya, oke, baik. Setelah tadi kita melaksanakan pembelajaran interaktif dengan game word wall, ya, kita
habis ini berdiskusi kembali. Ya, berdiskusi kembali. Ya, kalian membuat poster. Ya, membuat poster digital dengan tema meneladani Asmaul Husna di dalam kehidupan. Ya, Bapak kasih waktu kalian untuk mengerjakan, berdiskusi dengan kelompoknya. Ya, silakan dikeluarkan handphonenya. Ya, boleh dikeluarkan handphonenya. Ya, boleh dikeluarkan handphonenya. Silakan didiskusikan dengan temannya. Ya, jadi kita bisa memanfaatkan teknologi digital, ya, sehingga kalian bisa mengikuti perkembangan zaman dalam membuat poster digital. Biasanya membuat poster, yaitu posternya gambar manual, tapi kali ini membuat poster digital. Ya, silakan dikerjakan untuk di pembuatan posternya. Nanti kalau sudah jadi posternya, ya, posternya akan dijadikan status. Ya, baik. Alhamdulillah kita sudah berada di akhir pembelajaran. Ya, sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini, ya, Bapak ingin memberikan refleksi dari pembelajaran hari ini. Nanti Bapak akan kirim link, ya. Bapak akan kirim link ke kalian. Kalian kerjakan, ya, semendapat kalian. Apa yang kalian dapat pembelajaran hari ini. Nanti akan muncul di layar, ya, jawaban-jawaban kalian. Ya, oke, baik. Bapak kirim linknya, ya. Ya, kemudian apa lagi tuh? Insya Allah saya akan berusaha untuk selalu menerapkannya. Kemudian iya, karena saya yakin bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu hal yang kita perbuat. Kemudian Habi, saya sudah paham. Saya akan sangat sudah berhati-hati ceramah Ustadz Al-Alim. Oke. Lanjutnya siapa nih? Excited Fast Talk. Ya, saya paham. Sudah ya Al-Alim. Alhamdulillah dari sekian banyak, ya, refleksi pembelajaran hari ini, ya, kalian mendapatkan pemahaman hasil pembelajaran ini. Semoga ini bisa kalian terapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, alhamdulillah kita sudah melaksanakan refleksi pembelajaran. Ya, kita sudah berada di penghujung pertemuan hari ini. Ya. Nah, sebelum Bapak akhiri, kita bisa simpulkan pembelajaran yang sudah kita pelajari. Apa tadi kesimpulan yang bisa kita pelajari? Apa itu Asmaul Husna? Nama-nama Allah yang baik. Ada berapa jumlah Asmaul Husna? 99. Ada berapa sifat-sifat Allah yang kita pelajari hari ini? Apa saja? Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir. Al-Alim artinya apa? Apa artinya? Mengetahui. As-Sami apa? Maha mendengar. Al-Khabir, Al-Basir, Maha melihat. Alhamdulillah. Berarti semuanya memahami pembelajaran Asmaul Husna. Ya, berkaitan dengan definisinya, pengertiannya, dan perilaku yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, sebelum Bapak tutup, ya, terima kasih atas pertemuan pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, pesan Bapak, tetap semangat, jangan pernah menyerah,
Man jadda wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan berhasil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.